dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa Pak Isnu yang mengajak mereka untuk bergabung dalam konsorsium, seolah Pak Isnu itu membentuk konsorsium, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan. Alhamdulillah, sekali lagi persidangan hari ini berjalan lancar. Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi-saksi yang mana hampir semuanya merupakan mantan direksi ataupun karyawan dari anggota konsorsium. Nah, dalam pemeriksaan tadi saya pikir juga alhamdulillah saksi-saksi memberikan keterangan yang jelas dan cukup terang. Saya rasa bahwasanya berkaitan dengan pembentukan konsorsium ini justru anggota-anggota konsorsium itu yang mengajak PNRI untuk bermitra atau bergabung dalam suatu konsorsium, tadi kaitannya dengan sinergi BUMN, sehingga sejauh ini dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa Pak Isnu yang mengajak mereka untuk bergabung dalam konsorsium, seolah Pak Isnu itu membentuk konsorsium, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan. Dan kemudian juga tadi dijelaskan oleh saksi-saksi bahwasannya berkaitan dengan porsi pekerjaan. Jadi pekerjaan proyek IKTP ini ada 3 macam pekerjaan. Ada pekerjaan kartu, percetakan kartu, ada pekerjaan hardware software, dan kemudian ada BIMTEK. Pekerjaan pencetakan kartu itu di Perum PNRI dan juga PT Sandipala. Kemudian juga untuk hardware software itu di PT Quadra Solution dan juga PT LAN, dan BIMTEK itu di PT Sukovindo. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa dalam hal pembentukan harga itu masing-masing anggota konsorsium itu bertanggung jawab terhadap penyusunan harga yang menjadi core atau kompetensinya. Jadi dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh anggota konsorsium yang lain maupun oleh ketua konsorsium. Jadi sudah sangat jelas, apalagi dengan ada fakta integritas yang diinisiasi oleh Pak Isnu dan juga Pak Arief dari Sukovindo, bahwasanya masing-masing anggota konsorsium menandatangani suatu kesepakatan, suatu fakta integritas untuk tidak melakukan suap menyuap ataupun pemberian sesuatu kepada pejabat, dan juga tidak melakukan hal-hal yang bersifat melawan hukum, yang mana bila mana itu terjadi pelanggaran terhadap fakta integritas maka menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan sejauh ini saya rasa cukup clear bahwa di Perum PNRI itu secara keuangan tidak terbukti adanya pemberian suap atau pemberian gratifikasi kepada pejabat di Kemendagri maupun kepada pejabat DPR. Tadi juga dalam persidangan saya rasa tadi terutama dari saksi Pak Willy Nusantara Najwan, yang mana saksi merupakan salah satu direktur dari PT Quadra Solution yang menangani hardware software juga kaitan dengan sistem IKTP. Tadi dijelaskan bahwa yang pertama bahwa sistem IKTP ini berjalan. Jadi perekaman di daerah itu, alat-alat itu semuanya berjalan dengan baik, dan sistem penunggalan dalam IKTP itu juga berjalan. Artinya tidak mungkin dari sistem AFIS yang digunakan ya, itu sampai sekarang masih digunakan, masih tidak berubah, masih AFIS L1 dan bisa berfungsi dengan baik. Artinya tidak ada orang yang bisa merekam 2 kali, karena itu akan ketahuan, atau merekam 3 kali di 3 tempat beda, itu tidak bisa. Jadi tetap yang akan masuk adalah hanya 1 data atau sudah data tunggal. Dan juga dari saksi Willy Najwan juga tadi menyatakan bahwa pada akhir proyek IKTP ini data perekaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan itu ternyata hanya bisa tersedia 145 juta belangko. Nah, sehingga terhadap sisanya dari target 170 juta itu hanya 145 juta yang bisa diperso, sedangkan sisanya sekitar 27-28 juta tidak dapat dilakukan personalisasi karena tidak adanya data perekaman yang menjadi tanggung jawab daripada pemerintah.